Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita berjumpa lagi di kajian kita selanjutnya, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW atau budi pekertinya Rasulullah SAW. Yang mana kita telah melalui dari bab ke bab menjelaskan dari ciri-ciri bahkan seluruh yang pernah Rasulullah SAW lakukan di kehidupan beliau. Dari bentuk tubuh beliau, cara berjalannya Rasulullah SAW, cara Nabi makan, cara Nabi minum, bagaimana Nabi di dalam menyikapi dalam seluruh hal, bahkan lauk yang disukai oleh Rasulullah SAW yang baru bergabung. Jika ingin mengenal Rasulullah SAW lebih banyak lagi, saya sarankan untuk mendengarkan video-video saya sebelumnya yang telah menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Tentunya saat ini yang baru bergabung saya ingatkan untuk menekan dari subscribe. Berhubung subscribe itu gratis, jika kalian menyukai dengan video saya ini, tekan like dan share, bagikan kepada sahabat-sahabat kalian ataupun teman-teman kalian jika kalian merasa dari video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Dan saat ini kita telah memasuki yaitu bab ke-43, yang mana kita mengenal dari cara Rasulullah SAW di dalam membaca Al-Quran. Mana kemarin kita sudah mengenal dengan sholat sunnahnya Rasulullah SAW. Tentunya saat ini kita memasuki yaitu bab ke-43, mengenal dari cara Rasulullah membaca Al-Quran. Seperti biasanya kita memohon dengan meminta kepada Zat yang Maha Agung dengan Al-Fatihah. Bab ke-43 yaitu Babu Maja'a fi qiraati Rasulillah SAW. Bab yang menjelaskan cara Rasulullah SAW di dalam membaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ya'la bin Mumlik dikemukakan, Sa'ala Ummu Salamata anil qiraati Rasulillah SAW fa'izan hiya tanfa'asu qira'atan mufassaratan harfan. Sesungguhnya ia, yaitu Ya'la, telah bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu an tentang dari bacaan Al-Qur'annya Rasulullah SAW. Lantas ia menirukan suatu bacaan yang jelas dan tartil, kata demi kata. Di sini yang mana Ya'la bin Malik adalah rawi dari Ummu Darda, dari Ummu Salamah, yang diriwayatkan yaitu yang ta'ikat. Maksudnya yang diriwayatkan dari ta'ikat di sini. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan tartil dan jelas, dan beliau membaca dengan kata per kata dengan jelas. Tentunya Rasulullah SAW di sini yaitu menghayati dari apa yang telah beliau baca dengan kata per kata yang beliau baca. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Al-Laits yang dari Abu Malaikah yang bersumber dari Ya'la bin Mamlik radhiyallahu. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Qultu li'Anas bin Malik kaifa kanat qira'at Rasulillah SAW? Qala maddan. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, bagaimanakah bacaan Al-Qur'annya Rasulullah SAW? Ia menjawab yaitu bermakna dengan tajwid yang jelas. Ummu Salamah radhiyallahu an bercerita,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqifu summa yaqulu rahmanur rahim summa yaqifu wa kana yaqra'u malik yaumiddin. Rasulullah SAW memotong bacaannya atau berhenti di dalam membacanya pada setiap ayatnya. Beginilah caranya Rasulullah SAW di dalam membaca Al-Quran atau membacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau berhenti untuk sesaat. Selanjutnya beliau membaca Ar-Rahmanir Rahim. Beliau berhenti dengan sesaat. Kemudian beliau melanjutkan dengan Maliki Yaumiddin. Diriwayatkan oleh Ali bin Hujair dari Yahya bin Sa'id al-Umawi dari Ibnu Jurayjari Ibnu Abi Mulaikah yang bersumber dari Salamah radhiyallahu anha. Kurang lebihnya Rasulullah SAW membacanya dengan jelas tentunya dan perlahan-lahan, dan tentunya Rasulullah SAW sangat menghayati dari kalimat setiap kalimat, sebagaimana yang telah kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan perlahan-perlahan dan berhenti. Tentunya beliau memahami dari makna dan apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sehingga beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, beliau berhenti sesaat, kemudian beliau melanjutkan setiap ayat beliau berhenti. Namun perlu kita ketahui di dalam membaca Al-Quran tidak hanya sebatas qiraah yang berada di kebiasaan kita atau di negara kita ini, yaitu membaca dengan hafaz, riwayat Imam Hafiz. Tentunya di dalam membaca Al-Quran banyak sekali riwayat-riwayat yang dibawa oleh para imam-imam di dalam membaca Al-Quran. Dan bagaimana yang pernah kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini ada qiraah sab'ah, yang mana saya sendiri tidak mendalami di dalam qiraah sab'ah tersebut. Namun di pondok pesantren yang saya pelajari itu dipelajari, namun orang-orang khusus yang tentunya mendapatkan mempelajarinya. Dan itu pun sebagian menjelaskan bahwasanya itu juga dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW atau diriwayatkan juga oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Abdullah bin Abu Qais radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu an qiraati Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qiraati am yajharu. Qalat kullu dzalika qad kana yaf'alu. Qad kana rubbama asar wa rubbama jahara. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fi amri sa'ah. Aku bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu an tentang bacaan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam baca Al-Quran. Apakah beliau berbisik di dalam bacanya atau membacanya dengan sirri atau menyaringkan dari suaranya? Bisa dikatakan jahar. Aisyah menjawab, semuanya tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan sir atau dengan suara yang lirih. Terkadang juga Rasulullah SAW juga membaca dengan suara jahar atau dengan suara yang lantang. Alhamdulillah, sehingga aku mengucapkan yang meriwayatkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan perkara ini luas, tidak memiliki batas. Tentunya ini tidak hanya terpatok kepada membaca Al-Quran, tentunya dengan zikir-zikir lainnya. Walaupun zikir tersebut tidak pernah dilakukan Nabi, tentunya hal tersebut adalah doa kepada zat Allah. Jika suatu hal itu baik, tentu boleh dilakukannya. Apalagi membaca Al-Quran ini
Memang Al-Quran ini lebih afdol. Namun jika ada doa-doa khusus yang telah diajarkan oleh para alim ulama, tentu juga dia memiliki suatu keberkahan yang tidak juga kita pahami di dalam keberkahan tersebut. Dan tidak adanya larangan pun di dalam berdoa. Bahkan berdoa ini Rasulullah SAW menyatakan, memintalah segala hal kepada Allah. Dalam suatu hadis dikatakan, mintalah kepada Allah. Walaupun suatu hal yang lemah atau suatu yang remeh, seperti menjahit sendal yang putus. Rasulullah memerintahkan untuk senantiasa kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Tentu jika ada doa-doa yang diajarkan oleh para alim ulama yang tidak bertentangan dengan syariah, tentunya banyak sekali doa yang tidak bertentangan syariah, maka sangat dianjurkan juga dibaca dan didoakan. Dan itu tidak ada larangan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di dalam baca Al-Quran ini juga tidak ada larangan, tidak ada aturan, dan Rasulullah SAW pernah membacanya dengan jahar maupun sirri. Diriwayatkan Qutaibah dari Laits dari Muawiyah bin Salih yang bersumber dari Abdullah bin Abu Qais radhiyallahu anhu. Ummu Hani radhiyallahu anha mengkhabarkan atau menceritakan, kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ala arisi. Aku mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi aku berada di tempat tidurku. Di sini bisa difahami bahwa Rasulullah SAW tentunya membacanya dengan suara yang didengar oleh istrinya. Jika didengar dengan istrinya, tentunya tidak dibaca dengan sirri. Beliau membaca dengan jahar. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Waqi' dari Mis'ar dari Abdul A'la Al-Abdi dari Yahya bin Jurrah yang bersumber dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, tentunya Rasulullah SAW adalah teladan yang baik, dan adapun di dalam doa-doa para alim ulama yang memberikan kepada kita, wabil khusus saat ini terjadinya banyaknya penyempitan dalam memahami Al-Quran, sedangkan rahmat Allah itu luas, yang mana tentu saya akan ceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki suatu kesukaan atau hobi yang mana itu mendatangkan rahmat ataupun mendatangkan maghfirah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla mengenai tali keluarganya, yang mana dari amalan ini Allah telah menjaga dari keturunan beliau menjadi orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang diangkat menjadi nabi, terutama kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah dari garis Ismail. Tentunya memiliki suatu amalan yaitu menjamu tamu atau tidak mau makan sebelum memiliki tamu untuk dijamu. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam menemui seseorang yang mana ia tidak menyembah Allah. Bisa dikatakan ia adalah seorang yang majusi, menyembah api. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan suatu syarat jika ia mau menjadi tamunya untuk mengucapkan dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun si majusi tadi tidak menerimanya dan menolak. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam ya tidak mau menjamunya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu wahyu atau sampaikan kepada Nabi Ibrahim suatu bentuk kasih sayangnya Allah. Wahai Ibrahim, engkau baru sekali memberikan suatu makanan, kau telah memberikan suatu syarat kepadanya, dan aku telah menghidupkannya, memberikan dia, dan tidak sedikit pun aku meminta dari ia menyembah kepadaku. Maka bagaimana? Apakah engkau tidak menerimanya? Maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam mencari tamu tadi dan memanggil dia, kemudian dipanggil, dijadikanlah tamu. Maka si majusi tadi bertanya, wahai Tuhan, kenapa Tuhan memanggil saya kembali? Kan saya tidak mau beriman. Maka beliau telah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla,
kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini bisa kita petik hikmahnya, bahwasanya rahmat Allah itu luas dan sangat-sangat luas. Jangan kita batasi dengan akal pikiran kita yang terbatas dan ilmu kita yang terbatas, penglihatan kita yang terbatas, pendengaran kita yang terbatas, yang mana semuanya terbatas. Karena terbatasnya pun itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika kita ingin memiliki yang tidak ada batasnya, janganlah sekali-kali membatasi zat Allah ataupun membatasi suatu hal kebaikan-kebaikan yang tentunya itu semua dari aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada seorang hamba. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kalian kurang puas dengan apa yang saya sampaikan. Berikanlah komentar-komentar yang positif dan dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.